Assalamualaikum teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini saya menuju ke arah Jakarta, minggu pagi ya, di puasa awal bareng dengan R176. Kebetulan yang bawa ini Pak Amas. Pertimbangan saya untuk berangkat pagi adalah karena saya ingin berpuasa di dalam bus. Jadi nanti sampai di Kampung Rambutan tak lama kemudian akan ada adzan maghrib atau bisa berbuka puasa. Sedangkan keberangkatan malam meskipun bisa makan dan minum, tapi kalau kedatangan di Jakarta itu sampai telat, maka mengharuskan kita untuk makan sahur di bis, dan itu nggak nyaman. Kenapa? Karena bis dalam kondisi berjalan dan akan segera sampai ke tujuan. Kita semua harus bersiap, sedangkan untuk melakukan kegiatan makan dan minum itu tidak boleh terburu-buru. R176 ini adalah bis kedua dari Gapura Ning Rahayu. Yang pertama tadi ada R130 dengan arah Karangpucung Kampung Rambutan. Nah, R176 ini sendiri walaupun tertulis Sidareja, startnya dari Karangpucung. Nah, yang Sidareja disapu nanti sama tim Sidareja. Tapi kalau kepulangan ini akan sampai ke Sidareja juga kalau ada penumpang yang turun Sidareja. Nah, kalau berangkat pagi ini juga banyak melihat anak-anak yang sedang habis berjalan-jalan, dan tak sedikit yang suka mengabadikan perjalanan bis di sepanjang jalur. Saya memilih 176 ini karena dia berbasis pada Mercedes-Benz yang menurut saya lebih nyaman daripada Hino di usia yang sama dan pemakaian yang sama. Barusan menyalip ada bus premium, disusul Sugeng Rahayu dari Surabaya. Dari agen Cukang Leles ini ada beberapa yang naik, tetapi ketika tadi ditanyakan kepada para calon penumpang, justru kebanyakan calon penumpang tersebut mempunyai tujuan akhir Kalideres, dan hanya sedikit saja yang mempunyai tujuan akhir Kampung Rambutan maupun Lebak Bulus. Nah, ini pandangan kita terhadap kokpit. Di sebelah kanan ada Pak Amas, di sebelah kiri ada Mas Budi yang sedang menghitung perolehan di pagi ini. Pagi ini R176 lumayan ya, membawa penumpang sekitar 21 orang. Sampai di Cukang Leles itu tadi ada sekitar 18 atau 19 penumpang. Yang lainnya akan naik dari titik perhentian yang lainnya. Kebetulan pagi ini sungguh cerah teman-teman, jadi pandangan kita ke depan ini cukup bagus tanpa terhalang oleh rintik air yang biasa nempel di kaca depan dari bis ini. Nah, kita sampai di kontrol Wanareja, ada Pak Jono di sana. Dari kontrol Wanareja kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pasir Kunyit.
Jalanan tampak asik ya di sini ya teman-teman ya, sejuk dan hawanya lumayan dingin walaupun sinar matahari cerah membakar permukaan bumi. Untuk pagi ini nanti Pak Amas hanya akan sampai di Ciamis dan akan dilanjutkan oleh shift berikutnya, yaitu Pak Asep dan Ujang Galon. Meskipun bulan puasa, ternyata animo masyarakat untuk kembali ke ibu kota cukup tinggi ya teman-teman ya. Mungkin memanfaatkan hari Minggu dan berpuasa di ibu kota sambil bekerja, kemudian nanti jelang Lebaran pulang kampung membawa perolehan keuangan, entah gaji entah upah. Nah, ini adalah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, di mana di Jawa Tengah ditandai dengan patung Diponegoro yang sedang naik kuda. Sedangkan dari sisi Jawa Barat, di mana kita ini melintasi Sungai Citandui, ditandai dengan patung kujang yang besar. Ini daerah ini masuk di Kabupaten Banjar Patroman. Di depan sana adalah pertigaan di mana kiri menuju ke arah terminal, tapi sampai saat ini masih belum boleh dilewati karena kondisi jembatan yang masih memprihatinkan usai banjir bandang di tahun lalu. Di depan di bawah pohon itu biasanya kita berhenti dulu karena ada pengurus Gapuraning Rahayu untuk cabang Banjar ya, yang biasa menaikkan penumpang ataupun paket yang lain. Nah, ternyata ada beberapa penumpang yang akan naik bis ini. Ada 3 penumpang ya teman-teman ya, jadi lumayan dapat tambahan dari sini. Salam ke Pak Yana. Pengurus lama juga ya Pak ya? Baru itu. Oh baru. Yang lama udah pada keluar. Kadang-kadang serupa. Iya. Khawatirnya salah ambil malah kita juga yang kena ya Pak ya. Jalanan masih sepi di pagi ini teman-teman, jadi ini agak sedikit melajukan bis ya Pak Amas, dan nggak banyak berhenti lagi. Dan kita memasuki
area Karangkamulyan. Nah, di sini ada yang istimewa teman-teman. Ternyata Pak Amas punya piaraan banyak sekali di sini. Ini pesugihan atau apa ini? Yuk. Jadi ceritanya dulu Pak Amas pernah trouble bisnya di sini ya, di habis jembatan ini, dan nggak bisa jalan. Tahu-tahu banyak sekali monyet yang turun, bahkan sampai masuk ke bagasi untuk cari sisa-sisa makanan. Nah, setelah itu Pak Amas selalu membawa makanan kalau pagi hari, dilempar ke sini ya buat ngasih makan kera-kera yang ada di kawasan Karangkamulyan. Kalau ada yang gede mabuk semua. Kan udah kepasian ngedoain. Iya. Hafal ya Pak ya, udah ada di situ ya Pak ya. Waktu mogok saya. Oh gitu. Monyet apaan ke sini? Ada bekas-bekas ini dibahasi, buka masuk ke bahasi. Bisa takut banyak. Nanti Kurang makanan di dalam Pak. ini kalau nggak ada makanan di sini ke warung diacak-acak. Oh, lah di dalamnya cuma hutan bambu ya. Makanannya apa itu? Nggak ada itu. Pohon gede-gede itu nggak ada buahnya. Delapan mau pulang sih awan. Di 8. 77 kilo Pak tuh. Mantap Pak Jok videonya kan. Oh, ngurangan 18, 30, 25. Boleh tuh Pak. Iya. Sama baju mau keluar kota seminggu. Seminggu atau mau balik Minggu depan. kagok lebaran ya. Lah itu makanya. Kagok lebaran. Udah di aspal sekarang. Nggak ada yang mancing lele. Lah, ada. Contohnya Pak. Dua. Ya, rambutan sama pulang.
Kita berhenti sejenak di terminal Ciamis ya, ada satu orang yang naik dari sini. Terminal kelihatan sangat sepi teman-teman. Biasanya di sini ramai para pedagang, karena ini bulan puasa pedagangnya nggak ada. Di sebelah kanan kita itu ada bumel kecil ya, itu adalah bis Teguh jurusan Bandung Purwokerto. Tapi biasanya cuma berangkat dari Tasik. Rambutan apa bulus? Rambutan apa bulus? Oh, patah ini. Memasuki kota Ciamis, suasana nampak sepi. Ya maklum juga ini karena agak siang dan masyarakat enggan keluar. Yang barusan melintas tadi adalah Sugeng Rahayu jurusan Surabaya berangkat dari Bandung. Nah, di sini kita melintas di perlintasan rel ya, teman-teman ya. Ini harus hati-hati karena ada beda tinggi antara rel dengan jalan raya. Tak berapa lama kemudian kita memasuki SPBU Cihaur untuk mengisi solar. Di belakang R176 ini ada satu bis lagi yaitu R134. Pengisian solar mungkin sekitar 10 menit saja, yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan mengarah ke arah Jakarta. Nah, ini adalah daerah Raja Pola ya teman-teman. Ini merupakan jalan dengan view yang sangat indah, dimana di sebelah kanan kita ini yang berlawanan arah akan masuk di terowongan untuk menuju ke kota Tasikmalaya, dan jalan tersebut berdampingan dengan rel kereta api dan kadang bersilangan. Sedangkan yang dari kiri adalah arah dari Terminal Indihiyang. Dari arah barat banyak bis-bis yang sedang mengarah ke timur. Ini ada Budiman, ada Prima Jasa, dan tentu nanti kita akan ketemu bis yang lebih banyak. Karena semakin siang kita akan semakin bertemu dengan bus-bus dari arah Jakarta. Sugeng Rahayu dari Bandung arah Surabaya. Sepanjang perjalanan ini sudah 3 Sugeng Rahayu kita ketemu di jalan ya. Sepertinya jarak keberangkatan dari Bandung ini 1 jam sekali. Oke teman-teman, kita persiapan naik di tanjakan Gentong.
Kita juga heran ini pagi-pagi ini kenapa jalan ini serasa sepi sekali ya. Biasanya kalau siang begini sepeda motor banyak yang lalu lalang. Mungkin karena puasa di minggu pertama, jadi masih lemes untuk pergi keluar rumah. Orang-orang memilih tinggal di dalam rumah. Nah, ini adalah tanjakan Gentong. Juga tidak ada yang jaga di tengah jalan ya. Sepertinya yang jaga di tengah jalan ini kalau ada kendaraan berat yang sekiranya kepayahan, jadi dibantu untuk jalurnya. Benar-benar sepi teman-teman. Awal puasa orang lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah daripada aktivitas outdoor. Nah, ini adalah Lingkar Nagrek teman-teman. Saya sengaja pagi ini berangkat karena pengen melihat keindahan dari puncak Nagrek. Biasanya kalau cerah ini kelihatan di bawah bagaimana lekuk-lekuk perbukitan dan pegunungan. Nah, ini teman-teman, kita kalau dari atas bagus juga ya. Dan yang pasti kalau berangkat pagi ini banyak bismania yang mengabadikan perjalanan kita. Mungkin mereka juga mencari kesibukan di tengah puasa ya, supaya kuat sampai nanti buka puasa. Nah, di bawah pohon ini ada beberapa orang, ada 2 orang ini mengabadikan perjalanan kita dengan handycam. Dan 1 orang di siang ini juga mengabadikan perjalanan kita. Entah dari channel siapa, teman-teman yang ada di jalur Lingkar Nagrek ini. Mungkin ada yang bisa kasih tahu ke kami ya di kolom komentar. Sementara di depan kita ada 1 bis premium yang tadi menyalip kita waktu masih di sekitaran Ciamis kalau nggak salah ya. Kita sudah melewati area Kadipaten dan akan memasuki wilayah Malangbong. Nah, di sini baru kelihatan beberapa sepeda motor yang lalu lalang di jalan raya. Tadi saya kira ini Pak Asep mau ngejar bus premium, ternyata enggak. Dibiarkan saja ngegas sekenceng-kencengnya ya. Karena memang bus premium pakai Hino yang untuk jarak-jarak atau tikungan-tikungan pendek ini sangat sesuai. Nah, itu masih kelihatan ekornya, tetapi di belakangnya mengekor juga sepeda motor. Di sini perjalanan mulai agak tersendat teman-teman.
Nah, ini adalah pertigaan Malangbong. Jika lurus kita akan sampai di Wado dan Cadas Pangeran. Kita ambil kiri di jalur jalan nasional. Ini bis-bis dari arah Jakarta sudah memasuki area Malangbong, berarti di depan jalan lumayan kosong, tidak ada kemacetan. Nah, ini Aquila dan di belakangnya ini adalah Vega BP02. Ada Merdeka dari Kalideres melintas melalui jalur Malangbong. Merdeka lagi, Budiman, Pangandaran. Nah, ada Merdeka lagi. Ada Sumber Jaya, disusul Budiman. Oh ya teman-teman, obrolan di garasi tadi ya, yang saya sempat live mengabarkan bahwa beberapa Mercy akan ditarik dari operasional akap dan akan digantikan oleh Hino yang selama ini mati suri di garasi dan akan dihidupkan kembali. Di sini ada agen Budiman sepertinya karena bis Budiman berhenti di kiri kanan. Padahal ini adalah jalur macet Pasar Limbangan ya, kalau nggak salah ini Pasar Limbangan. Ke kiri itu Leles. Kita sudah sampai di Kartikasari dan kita akan berputar membentuk huruf S untuk kemudian bergabung kembali di jalur Limbangan. Nah, itu bus premium sudah meninggalkan kita jauh di depan. Kita sudah ada di Lingkar Nagrek. Di depan kita ada bis Doa Ibu Tasik Jakarta. Di depannya ada Budiman, di depan Budiman ada Hiba Utama Ekonomi, jurusan Garut Jakarta. Di sini tadi Pak Asep membiarkan saja disalip oleh Doa Ibu dengan suara knalpot sosnya. Nah, kondisi seperti ini saya sering gregetan juga ya. Kenapa Pak Asep nggak ngambil kiri gitu terus ngegas nyalip Budiman yang pelan di depan kita ini, terus mengejar Doa Ibu dan menjadi barisan pertama dari
rentetan atau rangkaian bus di jalur lingkar Nagrek. Santai saja Pak Asep membawa bis ini, tetapi nanti kita lihat actionnya kalau sudah sampai di dekat terowongan, itu baru nanti akan kelihatan actionnya Pak Asep. Di depan sana tampak titik kemacetan karena adanya barisan bis dan pastinya di depan ada truk yang membawa beban berat. Untuk sementara kita coba salib 352 Budiman. Sama-sama 1525 teman-teman. Ini kita coba salib dulu sebelum menyalip yang ada di depannya. Sepertinya ini doi terpentok posisi di belakang Budiman dan tidak bisa bergeser ke kiri karena adanya mobil kecil. Kesempatan bagi Pak Asep untuk menyusul jauh ke depan. R20 disalip oleh Pak Asep. Yang depan ini adalah Karangpucung Bandung, bis dengan sasis Dongking Long ya, 1518 OH. Sasis tua tapi ini masih tampak muda dan fresh. Pembawaannya juga lumayan lincah, terbukti baru sekarang kita bisa menyalip, padahal kesempatan itu ada sedari tadi. Oke teman-teman, kita masuk di rest area Genah Rasa 2 Gapuraning Rahayu. Di depan ini ada 144 yang tengah perpal, nggak tahu kerusakannya apa. Memang agak rewel teman-teman, yang 1626 ini ya banyak trouble-nya. Jadi mungkin Pak Haji juga akan menarik bis-bis tersebut menjadi bis wisata setelah diretrofit mesinnya. Sementara operasional jalanan tetap menggunakan Hino. Seperti di sebelah ini adalah Hino R134. Sementara R134 pada posisi parkir, kita lihat-lihat 144. Nah, menyusul di belakangnya ada R178. Ini Sidarja Kalideres. Ini sedang memetik keuntungan besar ya teman-teman bis ini, karena kapasitas bangkunya 40 sementara penumpangnya 52. Bonusnya segepok. Nah itu teman-teman, ini kita langsung masuk kembali dan menuju ke arah Jakarta. Untuk area Rancaikek kita skip dan kita langsung memasuki gerbang tol Cileunyi. Oke, kita memasuki tol Cileunyi. Kita salip truk ini dulu ya teman-teman, terus kita masuk ke tol Cileunyi.
Nah, di sini Pak Asep mulai ngegas ringan ya. Dan ketika kita ada di sebelah kanan ternyata ada penghalang, yaitu adanya perbaikan jalan di jalur paling kanan. Dan kita mulai gas lagi teman-teman. Dan tidak seperti biasanya juga, jalan ini sedikit longgar dari kendaraan. Mungkin karena ini tengah hari panas ya, jadi orang-orang memilih berteduh dulu menunggu condongnya matahari. Ini adalah outlet ataupun inlet dari tol Japek 2. Belum selesai juga teman-teman, tadi masih ada jalur yang menggelantung, belum tersambung. Dan kita memasuki pintu tol Kaliurip di KM 69. Nah, ini adalah pertemuan ya antara jalur Cikampek dan jalur Cilenyi. Dan jalur Cikampek begitu sepinya teman-teman, seperti enggan untuk berjalan bis-bis besar dan kendaraan lainnya. Nah, ini adalah yang menjadi sumber kemacetan waktu itu, pembangunan dan pelebaran jalan. Sepertinya masuk di area Karawang Timur. Ini adalah KM 47, di mana ini adalah gerbang masuk Japek 2 MBZ ya, tol layang MBZ. Dan ternyata 134 sudah ada di depan kita jauh teman-teman, sudah meninggalkan kita. Dan kita langsung masuk Cikunir. Di sebelah kita ada Sweet Class punyanya Sinar Jaya. Sweet Class ini dulu pernah melayani Jakarta Yogyakarta. Dan mungkin kita nggak lama lagi ya teman-teman ya, kita langsung cut off sampai di Kampung Rambutan pukul 13.30. Para sopir mengeluh, kok sampainya kecepatan, mau ngapain ya di terminal ini. Jadi bapak-bapak sopir yang biasanya telat malah bingung sekarang datangnya lebih awal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.